Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang, cangcing, babe semuanya dimanapun berada. Ketemu lagi bersama aneh, Haji Fauzan. Oke, kali ini aneh lagi di salah satu daerah Bonpala ya. Di rumahnya, boleh kenalin nih, Cing Epi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Cing Epi, di sini kita kan janjian mau bahas asal-usul Tanah Abang ya. Mungkin Cing Epi ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ke topik tersebut. Oke. Ya, ini tempat yang lagi sekarang kita berada di sini adalah kampung halamannya Sabni, ya, Rahmat Mujeni. 3 serangkai. Sebetulnya kampungnya ada di sini, ya. Ya sebelumnya sih di daerah dekat Masjid Tanah Abang ya, Rahmat. Yeah. Cuman berayanya kemarin banyak gitu. Sampai sekarang pun masih ada berayanya. Ayo kita jalan. Nah, ini kalau ini nih, Yeah. ini rumahnya masih keturunan Salbini, abangnya Sabeni, gitu ya. Nah, terus kalau mau tahu zaman dulunya tuh, emang sederet gini nih adalah rumah bapaknya Sabeni, Canam, sampai tanahnya maksudnya, sampai ke Sanggar Teater Populer. Oke, kita lanjut ya. Tanahnya Canam kan ada sekitar sini nih. Nah, sampai ujung sana, ujung rumah ini nih, blok ini nih dulu rumah Nyaimun, ya, istri kedua Sabeni setelah bini pertamanya yang di Kemayoran meninggal. Terus bawa anak kemari yang namanya Saleh. Nah, di sini akhirnya Nyaimun nggak punya anak, baru ke Kebon Dalem tuh, turunannya banyak. Kita nanti kalau ngomongin itu lain kali aja, karena di sini masih saya mau nunjukin tempat di mana keturunan Rahmat pun masih banyak berayanya di sini. Ini nih deretan ini keturunan berayanya Rahmat gitu, sampai dulu kalau nggak salah Pak Kosasi, Pak Cici pernah nyatet silsilah keluarga di sini semua gitu ya. Nah, dulu ada yang namanya Matdia yang mungkin udah orang mulai tahu bahwa itu adalah cucunya Rahmat gitu. Nah, kalau kita mau jalan ke sini sedikit, nembus ke sana, itu tembus sana tuh di daerah Gangmes ya. Daerah Gangmes itu adalah tempatnya Mujeni. Maka barulah kita sadar bahwa di sini adalah tempat di mana 3 serangkai Tanah Abang itu adanya di sini gitu. Yuk kita jalan lagi ke sana. Nah, ini kalau kita perhatiin ya, di mana Canam dulu ya, rumah lamanya di sebelah sini. Nah, ini masih keturunan dulu ini adalah tempatnya Salbini ya. Nih sini dulu ada rumah tua yang sekarang udah gak ada lagi, ini Salbini gitu ya. Ini dulu. Tapi akhirnya dulu dibeli sama Pak Mustafa yang terkenal juga tuh, tukang pici Tanah Abang tuh, yang picinya Bung Karno ya. Nah, sekarang kita lanjut terus, di mana akhirnya kita ke daerah di mana sini adalah tempat rumah yang dibangun Haji Nur, yang sampai sekarang masih bentuknya kurang lebih bertahan ya. Nah, itu nanti kita bisa ngelihat dari atas itu begitu kita udah sampai sana. Nah, kira-kira gitu. Jadi jelas ya, Sabeni sekitar sini, Canam ya, sampai sini. Nah, kalau mau lihat sedikit lagi di sini nih ya, ini temboknya sampai sini nih tuh. Ini kalau nanti mungkin bisa dilihat juga insertnya di depan sanggar itu seperti apa bentuk rumahnya, pasti nanti akan kita ketahui gitu ya. Oke, nah kira-kira ini nih kalau kita lihat dari belakang ya, dari belakang ini. Nah, ini udah di
didandanin sama Bapak Teguh Karya. Iya. Nah ini juga nembus ke Gang Mes nih, yang mana dulu juga namanya Kebon Pala gitu. Karena pas ada mes baru diganti Gang Mes. Dulu Kebon Pala nggak ada 1-2. Kebon Pala ya dari Kebon Pala 3 sampai Gang Mes tuh masih Kebon Pala gitu. Nah kira-kira gitu. Begitu dulu. Jadi soal sekilas tentang 3 serangkai dari Tanah Bangsa, Benih, Mujeni, dan Rahmat. Oke teman-teman, kali ini kita udah di set ya Om Epi ya, Cing ya, mau ngebahas tentang asal-usul Tanah Abang. Tapi sebelum masuk ke temanya, ini mau sedikit ya memperkenalkan nih tentang Cing Epi ini. Beliau adalah salah seorang pelaku seni ya, pada zamannya kira-kira gitu deh. Bertempat di Tangga Tukaria waktu itu ya. Iya. Lebih lamanya ya. Bener. Boleh jelasin Cing Epi tentang sedikit profilnya? Ya saya sebetulnya memang asli Kebon Pala ya, Kebon Pala. Terus kebetulan ada tetangga baru tahun 80-an awal, itu sutradara terkenal pindah kemari, beli rumah di sini gitu, di Kebon Pala 1. Nah di situ aneh beruntung. Sebetulnya sih aneh sama sekali nggak niat untuk kerja di bidang film. Saya seni tetap tadinya. Saya tadinya melukis, serius melukisnya tuh sampai gabung sama anak-anak tim, anak-anak balai budaya, anak-anak Bulungan Garajas, jadi satu, bikin acara sketsa tiap minggu. Itu dulu tuh awalnya tuh, sampai nginep di Kalibaru, nginep di Ciloto, mondar-mandir museum Jakarta, ya, misalnya Museum Gajah. Wah, sampai tadinya bayar di Museum Gajah tuh, akhirnya karena udah kenal, udah lewat aja gitu. Gratis ya? Iya gratis. Sama juga di Museum Kota itu ada Museum Fathahillah sama Museum Seni Rupa, Museum Wayang. Kita datengin gitu sebagai pelukis dulu. Jadi bawa tinta Cina aja sama trackpen, terus ngegambar gitu, apa aja yang ada di sekitar situ kita gambar, mau kita ngerti apa enggak gitu, itu patung gitu kan gitu, yang penting ngasah kemampuan. Akhirnya dari sana keluar tuh, terus kerja lagi di advertising. Nah ini kebetulan gitu, bisa dari kerja itu beli cat segala macam, melukis dengan ini. Nah pada saat itu awal-awal tahun 80-an gitu. Nah di sini ya Teguh Karya juga pindah. Padahal abang saya, ya teman-teman saya banyak juga yang udah berteater gitu. Saya nggak minat, tapi begitu ada Teguh Karya, ya tahu-tahu nggak sengaja dilibatin gitu. Bukan ke teater dulu, tapi film. Langsung ke film. Langsung ke film. Karena begini, saya juga masuknya nggak sengaja. Begitu Pak Teguh tahu saya di advertising, terus saya juga ditanya, ngapain lu tiap hari Jumat sore lu bawa tas gitu, bawa gituan, kemana sih lu berenang, dia bilang gitu. Enggak Pak Teguh, saya melukis. Oh melukis ya,
boleh nanti lo bantuin gue kalau gue perluin. Insya Allah Pak Teguh, iya. Akhirnya kenyataan, dipanggil sama Pak Teguh pada Iya. saat film Dua Tanda Mata dan Secangkir Kopi Pahit itu rilis barengan, ya. Syutingnya duluan Secangkir, terus sempat tertunda, akhirnya dirilisnya barengan sama Dua Tanda Mata. Pada saat itu saya diperlukan karena ada pekerjaan grafis yang belum selesai, harus diburu. Saya diminta untuk ikut kerjain. Ya sampai akhirnya ternyata saya kerjain sendirian, ditinggal. Karena begitu ditanya, lo bisa nggak kerjain ini? Bisa Pak Teguh. Wah, ya udah kalau gitu lo gue tinggal ya sama Rahmat, yang apa kepala rumah tangga sini, sama pemain baru tuh Alek Komang gitu. Itu Alek Komang belum begitu terkenal kan? Iya. Setelah itu Tahun kan berapa terkenal. 84, 85, 84 atau 85 ya? 84 lah gitu ya. Karena saya udah nonton pas itu, karyanya juga sebelumnya di balik lampu belum ada Alex Komang gitu kan. Di sini juga kerja syutingnya gitu di Sanggar Teater Populer. Nah itu yang main Christian Hakim sama Mas Slamet Raharjo. Udah sampai sekarang itu saya lebih banyak tuh nah saya kan ditarik untuk ngajar dari zaman Pak Teguh. Ditarik ngajar ke Santa Ursula film. Jadi 3 tuh dari sini, Rati, ya, Alek Komang sama Ane gitu, ngajar di Santa Ursula. Nggak terasa tuh ngajar di situ 20 tahun. 20 tahun ya? Iya. Sampai pertunjukan macam-macam udah. Iya. Sampai pemainnya 300 orang. Banyak kolosal yang Ane buat gitu ya. Kolosal pernah bikin di tenis indoor, panggungnya gede, bikin sendiri 32 meter lebarnya, ke depannya 28 meter sama panggung kanan kiri pojoknya 8x8. Nah hampir gitu pemainnya ya, karena anak sekolahan banyak kan, 300 orang. Pernah sampai ada acara 100 tahun ya, 100 tahun itu satu kampus kan jadi banyak, 500 orang ada gitu. Udah makanya ngeblocking juga pakai apa namanya tuh yang pointer itu tuh. Oh iya, pakai pointer yang jauh ya. Ayo yang sono jalani kemari. Pakai mic orang di stadion gitu ya, ngaturnya kan gitu. Nah yang di gazebo tuh siapa ya, kalau udah sampai tengah ini langsung masuk lagi nih, saya kasih tanda ya. Gitu. Jadi nyutradain kayak gitu ya. Sampai dulu sempet pengen nyutradarain itu yang kolosal tapi pakai marching band, kesampaian juga marching band gitu. Ini karena sekolah gitu ya, sekolah yang oke lah gitu. Alhamdulillah sampai 20 tahun dan saya menghormati budaya mereka gitu ya, sebagai sekolah Katolik gitu ya, yang memang betul-betul saya kagumin juga dengan disiplinnya gitu ya. Benar-benar. Terus mereka juga menghormati saya gitu. Nah, oke Cing, tadi kan sedikit profil tentang Cing Epi ya. Nama panjang nih kalau boleh tahu siapa Cing? Efriadi. Efriadi. Iya, kalau nama panggilannya di kampung sih Epi gitu. Epi aja, tapi Cing kalau Epi di luaran orang tahu Efri gitu. Efri ya. Iya. Oke, ini kita langsung ke temanya nih. Kan anak-anak Tanabang nih yang khususnya generasi muda yang tinggal di sini kan, ya kurang lebih gimana pengetahuannya masih dikit lah tentang wilayahnya dia sendiri nih, Tanah Abang. Di sini aneh mau ngangkat nih asal usul Tanah Abang nih, Cing. Asal usul Tanah Abang yang aneh waktu itu pernah dapet kan ada beberapa versi ya. Mungkin Cing Epri ini lebih paham ya, karena sebagai pelaku seni juga di sini, pengalamannya ada di sini tentang Tanah Abang. Bisa nggak dijelasin Cing asal usul nama Tanah Abang itu sih kayak gimana sih? Ya insya Allah ya. Iya. Begini, dulu aneh pernah ya ada kepengen tahu juga gitu, apa sih artinya gitu. Iya. Dari mana sih asal usulnya kok nama ini Tanah Abang? Soalnya orang-orang sering bercanda tuh,
ini nih tanah abang. Iya, nih. benar, Kan benar. kayaknya nggak masuk di akal deh. Orang Tanah Abang nggak ada yang kayak materialistik kayak gitu gitu ya. Kan kedengarannya materialistik kan. Benar. Gitu. Padahal kita lebih rileks gitu dalam menghadapi hal-hal keduniaan gitu ya. Benar. Gitu. Nah, pada saat itu Ani coba cari tahu tuh dari zaman dulu juga sih, waktu masih tahun sekitar 80-an nyari tahu ada buku. Ani dapat nih gitu. Judulnya Asal Usul Nama Tempat di Jakarta gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Judulnya Asal Usul Nama Tempat Jakarta. Jakarta, kalau nggak salah covernya hijau kuning gitu ya. Terus Ridwan Saidi penulisnya. Oh, Babe Ridwan Saidi. Babe Ridwan Saidi. Aneh beli buku tuh kan. Nah, pas nih bukunya ada nih nama Tanah Abang nih kan. Nah, udah di situ menceritakan bahwa ya Tanah Abang tuh asal usulnya dari nama pohon. Seperti juga nama-nama tempat lain kan begitu, ada rambutan gitu, kampung kampung rambutan, kebon lah gitu, kebon kacang. Nah di sini kan ada kebon kelawar gitu. Nah ini Tanah Abang katanya asal usulnya dari nama pohonnya nama pohon nabang gitu. Nama pohonnya nabang. Nah sampai sekarang aneh belum tahu tuh, sempet sih waktu itu penasaran, baru ingetan sekarang nih. Pohon nabang kayak apa sih gitu. Mungkin dari generasi muda nanti cari tahu lagi nih nabang apa nih, pohon kayak gimana nih gitu. Nanti tahu nggak? Nah ini baru dengar nih. Kan gitu. Di situ ditulisnya sama Ridwan Saidi. Nah itu dilihat berdasarkan juga ya waktu Babe Ridwan Saidi itu cari tahu, itu katanya didapat dari sebuah lukisan yang ada di sekitar Tanah Abang Bukit. Nah, itu lukisan zaman dulu tuh dibikin sama orang Belanda, namanya Johannes Rah gitu. Johannes Rah. Ya. Nah, di bawahnya tertulis katanya De Nabang gitu. Pakai DE gitu ya, DE Nabang. Nah, karena itu perbukitan pohon nabang gitu. Ya mudah-mudahan ketemu nih kamusnya ya. Nabang tuh pohon apa gitu. Iya. Karena memang dulu disebutnya Tanah Abang Bukit gitu. Iya, Tanah Abang Bukit ya. Nah dari situlah saya dapat bahwa oh ternyata Tanah Abang dari asal kata nama pohon gitu. Tapi begitu saya bikin acara di tahun 2002-an gitu di depan kecamatan ya. Saya di sampingnya kan ada gedung yang akhirnya gedung kesenian tuh. Nah itu saya bikin ngundang Ridwan Saidi untuk ngomongin itu. Udah ngundang orang-orang sini. Ternyata udah banyak juga yang kritis juga gitu berdebat. Iya. Oh terus udah setelah itu aneh nanya, emang apa tadi perdebatannya? Menurut aneh katanya anak Tanah Abang waktu itu banyak anaknya FKPT pertama ya. Bukan 2002, mungkin 2004 kalau nggak salah. Anak FKPT ya, salah satunya yang ngomong tuh Wahyu, aneh ingat tuh. Wahyu. Iya, Sekjen FKPT. Kalau ketuanya kan dulu Heru ya. Nah, ini Wahyu gitu. Dia bilang sebetulnya bukan dari nama pohon kata dia. Itu berasal dari orang Jawa yang datang kemari menyebut karena ini tanahnya merah ya, maka dia bilang Tanah Abang gitu. Abang katanya bahasa Jawa merah ya. Merah abang. Nah tapi yang aneh berpikir lagi, kok merahnya bahasa Jawa dibilang abang kan? Tapi tanahnya kenapa enggak dibilang lemah gitu lemah kan? ya. Bahasa Jawa tuh lemah tanah ya. Lemah tanah atau lengah gitu ya. Lengah lencik. Lemah gitu. Lemah itu tanah ya. Nah, kayak gitu kok campur gitu. Nah, itu dua-duanya ada kekuasaan, dua-duanya ada karena kekuasaannya yang di orang-orang Jawa itu emang begitu aneh telusuri. Tanah Abang nih banyak orang-orang dari Jawa Tengah dulu tuh dari zaman penyerbuan ke Batavia ya, yang zaman apa namanya
Sultan Agung Fathahillah itu kan benar. katanya banyak yang nyebutnya, banyak yang tinggal di sini gitu. Iya, beberapa pasukannya ya Ah. menetap di sini ya. Yang menetap di sini. Mungkin dari sana disebutnya Tanah Abang. Tanah Abang, ya. Cuman kalau zamannya Fathahillah agak jauh dia di sekitaran Iya. pesisir kan. Mungkin Ah. lari ke sini kali. Bisa Ah. jadi kali ya. Nah, ada lagi yang gelombang keduanya kan zamannya ini, Oh, yang dari Mataram bukan? yang dari Mataram Oh, iya, juga. iya. Ya, yang dari Mataram juga yang akhirnya ya banyak yang sporadis meluncur kemari gitu, menyebar sebetulnya bukan kemari ke daerah-daerah di Nusantara. Iya. Zamannya Diponegoro. Hmm. Cuman kan akhirnya Pangeran Diponegoro katanya kan ditangkap tuh. Iya, pas Iya, ketangkap. ditangkap juga dijebak gitu. Nah, yang menyebar itu nggak disebut di dalam bab tulisan sejarahnya Diponegoro gitu, Iya. karena takut ketahuan ditangkap sama Belanda. Iya, iya, iya. Nah itu juga ada yang datang ke Tanah Abang juga gitu. Ada juga yang ke Matraman dulu gitu kan lewat darat gitu. Iya. Kalau lewat darat kan ya dari sini lebih dekat kemari gitu. Dan di sini banyak kuda lagi kan dulu pada Iya, pasukan berkuda Pasukan gitu, berkuda. kavaleri, jago-jago. Iya. Begitu nyaru jadi rakyat dia pada jadi tukang delman. Jadi delman. Iya. Anda pernah dengar ceritanya tuh di daerah Gang Masjid dulu pangkalan delman pernah. Bener kan? Iya. Benar, kebun kacang satu tuh tahun 70-an aja masih ada delman tuh. Iya. Ya, gitu. Kalau yang dia tanya sama orang-orang tua dulu gitu. Nah, jadi ada kekuatannya, ada kelebihannya gitu dari dua pendapat itu. Tapi kita juga nggak tahu. Siapa tahu berikutnya begitu ada penelitian dari yang generasi mudanya, Iya, benar. ya, tahu-tahu ada pendapat baru lagi. Nah, yang paling penting semuanya itu ditelusuri secara ilmiah, Iya. gitu. Mungkin kita nih dulu ya kayak angkatan aneh, pendidikan kurang begitu dia perhatiin gitu ya, karena aman lah gitu ya. Katanya sekarang kan kayak gini gitu. Iya. Harus berjuang. Benar, Gitu. benar. Makanya mudah-mudahan dari generasi berikut juga ada perjuangan juga untuk belajar. Ya kalau mau tahu Tanah Abang benar-benar ditelusuri secara ya. ilmiah. Nah itu PR gitu. Ini sih cuman kasih penjelasannya kira-kira begitu gitu. Enggak pasti gitu antara yang mana pendapatnya yang benar, tapi Ini dari dua kasih versi gambaran itu ya? aja dua versi itu ada kelemahan ada kelebihannya Iya, gitu. benar. Nah siapa tahu dilengkapi sama anak-anak generasi muda yang mungkin secara pendidikannya memang mengarah ke penelitian sejarah, Iya. ya udah ketemu gitu. Iya. Yang benarnya yang mana gitu. Siap. Kira-kira Insya Allah gitu. ya, Cing ya. Ya. Nah, benar. Nah, kita semangatin di anak muda kita pada belajar. Iya, iya. Ane setuju tuh sama Bang Roni tuh, ketua Cikumbang. Kita nih Tanah Abang yang sekarang ini harusnya udah mulai juga bukan olah pukulan aja, tapi olah pikiran. bener. Nah itu ditambahin nama itu. Kalau Main dulu pikiran kata dia. silat ngaji kan, Iya. tambahin nama belajar. Sekarang. Gitu, kan gitu. Nah, seperti itulah ya penjelasan dari Cing Epi tadi. Jadi di sini Tanah Abang ada dua versi menurut dari Babe Ridwan Saidi. Dari versi yang Denabang ya, Cing Iya. tadi Denabang sama Tanah Abang itu dari Jawa ya, bahasa Iya. Jawa. Dari Tanah pendapat merah. anak sini Iya, begitu. termasuk pendapat anak sini ya, Tanah Iya. Abang ya. Anak sini. Tanah merah ya jadinya. Tanah Iya. Abang itu menurut mereka itu jadi tanah merah ya. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Ani sih di sini yang penting untuk generasi muda ya, khususnya Tanah Abang. Jadi mereka-mereka ini yang masih muda setidaknya tahu jati diri mereka ya, Cing ya. Iya. Tahu jati diri mereka. Dari mana asal usulnya? Dari mana asal usul mereka. Supaya nanti ke depannya tahu mau ngapain gitu. Iya.
untuk bikin supaya negara ini lebih maju gitu. Iya benar-benar. Jadi memotivasi generasi muda ya. Iya, untuk belajar lagi. Untuk belajar lagi, untuk mengenal jati dirinya dan menghasilkan suatu karya mungkin ya. Itu penting. Iya. Gitu. Oke. Kalau menurut Encing nih, penutup dari Encing deh. Ya kira-kira gitu. Mudah-mudahan juga sekarang kita udah mulai berpikir untuk supaya bagaimana kita bisa lebih maju, lebih bisa bersaing gitu dengan ya mana aja gitu ya. Kita nih sebagai bagian dari bangsa Indonesia gitu kan ya, bisa bersaing dengan negara-negara negara lain gitu. Kira-kira gitu aja ya. Artinya perlu belajar banyak gitu ya. Nah makanya dengan penggalian sejarah itu juga salah satunya ya, supaya memotivasi nanti kita mau ngapain gitu ke depannya. Iya, dari menggali sejarah, dia lihat jati dirinya siapa gitu ya. Wah, aneh turunan nih gitu kan. Aneh dulu nenek moyang berjuang buat negara, jadi seenggaknya semangat dari yang terdahulu ya bisa kan masuk ternyata ya. Begitu digali sejarahnya, Tenabang masih banyak keturunan kerajaan Mataram. Nah iya itu benar. Laskar Mataram. Laskar Mataram ya. Kan Masjid Tenabang dimulai dari surau Langgar gitu. Iya itu Langgar itu yang diriin siapa? Dari keturunan Pangeran Kadilangu, Demak gitu. Nah itu, jadi Sultan Agung juga gitu kan. Bener. Artinya di sini kan keberadaannya tuh untuk siaga gitu. Kalau memang diperlukan, udah tinggal dikit lagi ke Benteng Batavia gitu. Apalagi udah mulai dekat gitu di Walter Freden nih. Iya kan tadinya di ujung sono. Ya, waktu zaman Jayakarta ya. Akhirnya tahun pertengahan abad awal deh, setelah Raffles pemerintahannya pindah ke Walter Freden. Itu daerah Monas, Lapangan Banteng, itu namanya Sampai Harmoni, yang tadinya awalnya dibangun sama orang-orang Inggris gitu. Zamannya Raffles juga gitu kan. Di sana bekas tuan tanah Inggris kan gitu. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita tadi pelajarin bahwa ternyata kita juga adalah dari Tenabang nih terutama khususnya banyak dari berbagai campuran yang ternyata salah satunya juga Laskar Pangeran Diponegoro juga ada di sini gitu. Kan diam-diam gitu, sporadis gitu. Nah kalau udah tahu begitu kan punya semangat bahwa punya nilai patriotisme di dalam dirinya untuk membangun negeri ini gitu. Setuju banget tuh. Oke, teman-teman semua, tadi adalah penjelasan ya dari sedikit tentang Tenabang dari King Epi. Semoga dengan adanya kita bahas tema ini bisa menginformasi ke khalayak luas lagi, terutama untuk generasi muda ya, biar mereka tahu deh tentang jati diri mereka. Oke, King Epi ya, Anda rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Lebih kurangnya Ane juga minta maaf. Ane juga lebih kurang minta maaf kalau ada salah-salah kata buat teman-teman di rumah. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di Tenabang Punya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.